Halo guys, jangan lupa subscribe. Terjadi ledakan di kota A yang disebabkan oleh suatu monster berwarna ungu. Ini dia monsternya. Saat ini ada dua orang yang menuju ke tempat monster tersebut, yakni Inazuma Max dan Smileman. Tapi udah tepar. Dampak dari serangan monster terus melebar di luar dugaan. Saat ini Asosiasi Pahlawan sedang menetapkan level bencana. Pria botak yang melihat kejadian tersebut di TV hendak keluar, entah apa yang ingin dia lakukan. Rupanya ia segera pergi dengan kecepatan seperti kilat menyelamatkan seorang gadis yang hendak dihabisi oleh sang monster. Ketika ditanya siapakah kamu, pria botak ini menjawab orang yang jadi pahlawan karena hobi. Yang mana itu membuat sang monster kesal. Monster ini tercipta oleh polusi yang terus-menerus dihasilkan oleh manusia, yakni Facin Man. Ia ingin menghapus manusia dan peradaban jahatnya. Terlahir atas keinginan bumi. Beraninya pria botak di depannya menghadapi utusan bumi hanya karena hobi. Tak ingin banyak cincong, pria botak segera memukul monster tersebut dan lenyap seketika hanya dengan satu pukulan. Pria botak ini merasa frustasi karena ini, bagaimana tidak. Lagi-lagi monster yang dia hadapi berakhir dengan satu pukulan. 3 tahun yang lalu, ada seorang pria pengangguran yang mencari pekerjaan. Di hari itu ia mendapatkan sebuah panggilan untuk interview tapi malah gagal, yang membuat dirinya sudah tidak peduli lagi, bahkan saat ada monster muncul di hadapannya dia tidak merasa ketakutan atau melarikan diri seperti orang pada umumnya. Tatapannya kosong, sama seperti monster yang ada di depannya. Yang mana itu malah membuatnya selamat, sang monster membiarkannya hidup karena sesama pemilik tatapan kosong. Selain itu dia ingin mencari mangsa lain, yaitu bocah dengan dagu terbelah. Tanpa sengaja malah pria ini yang bertemu dengan bocah yang dagunya terbelah. Dia mah langsung parno, dan menanyakan apa bocah ini melakukan sesuatu pada monster kepiting. Ceritanya gini, saat sang monster sedang tidur di taman. Bocah ini iseng ngegambar sesuatu di dada sang monster dengan spidol permanen. Sampai saat ini nih bocah sepertinya belum sadar dengan apa yang dia lakukan itu membahayakan hidupnya. Meski demikian ini mah tidak ada hubungannya dengan pria ini, jadinya dia mah bodoh amat dan pergi gitu aja. Ngomongnya sih gak peduli, tapi dia malah nyelamatin itu bocah saat monster tersebut menyerang, kemudian meminta bocah itu segera lari. Tapi bocah itu malah lebih peduli sama bolanya yang kini sudah meletus. Inilah gambar dari si bocah yang ngebuat monster ini marah. Monster itu ngancam si pria jika tidak pergi akan mencabiknya hingga tak bisa mencari pekerjaan lagi. Bukannya takut, pria ini malah tertawa, karena dia ingat sang monster mirip karakter jahat di kartun yang dia tonton dulu. Alhasil dia pun kena bogem. Tapi masih sanggup berdiri dan tidak membiarkan monster kepiting membunuh tuh bocah. Sejak kecil pria ini memang kepengen banget jadi pahlawan, bukan karyawan. Ditambah dia ingin jadi pahlawan yang bisa mengalahkan penjahat dengan satu pukulan. Meski diserang berkali-kali dia tetap bangkit lagi, hingga akhirnya dia bisa mengalahkan sang monster dengan dasi yang dia pakai. Balik lagi di masa sekarang, setelah kejadian itu pria tersebut berlatih keras sampai jadi botak. Memiliki kekuatan tak terkalahkan, dan menjadi pahlawan yang ia idamkan. Entah mengapa dia merasa ada yang keliru. Karena hatinya terasa sangat hampa. Saat dia sedang belanja dan ingin membayar kekurangan. Semua orang sudah pergi dari tempat ini, karena memang ada bahaya. Tak lama kemudian gedung tempat pria botak belanja hancur, hal itu dilakukan oleh raksasa. Ada pria kecil di pundak raksasa tersebut yang diketahui adalah kakak dari raksasa. Adiknya ini punya cita-cita menjadi pria terkuat di dunia. Maka dari itu, sang kakak melakukan penelitian untuk membantu adiknya menggapai impiannya. Hingga suatu ketika, ramuan yang dibuatnya telah selesai. Karena ramuan itulah sang adik berubah menjadi besar layaknya raksasa. Hanya dengan satu lambaian tangannya saja dapat meratakan banyak gedung. Tak puas hanya di tempat ini, mereka bergegas pergi menuju kota B. Para warga kota B yang mendapat peringatan segera mengevakuasi diri mereka sendiri. Sayangnya raksasa tersebut begitu cepat sampai. Kedua kakak beradik tersebut dikagetkan oleh pria botak yang ada di pundak satunya. Lantas sang kakak menyuruh adiknya membunuh pria botak tersebut tapi sayang adiknya salah sasaran. Di mana sang adik malah membunuh kakaknya. Hal itu membuatnya marah dan melemparkan pria botak. Tak cukup sampai di situ, dia memukul tepat ke arah pria botak secara membabi buta hingga tercipta lubang yang dalam. Pria botak yang rupanya masih sehat walafiat melompat dan memukul raksasa ini sampai tumbang.
Singkatnya pada malam hari, pria botak merasa semakin hari ia kehilangan emosi. Rasa takut, tegang, senang dan amarah semakin sulit ia rasakan. Mungkinkah dirinya telah kehilangan sesuatu yang berharga sebagai manusia atas kekuatan yang dia dapatkan? Dulu, saat dia bertarung ia dapat merasakan berbagai emosi, rasa takut, gelisah, amarah. Tapi sekarang semuanya berakhir dalam satu pukulan. Setiap harinya pulang tanpa terluka dan membersihkan sarung tangan. Saat bertarung dengan monster di luar sana ia tidak pernah merasa bersungguh-sungguh. Hanya saja dia menjadi pahlawan karena hobi. Selama dia bisa puas itu pun sudah cukup. Saat dia sedang tertidur, tiba-tiba ada monster yang menyerangnya bahkan membuat rumahnya hancur. Monster ini berasal dari dunia bawah. Akibat populasi mereka terlalu banyak jadinya mereka muncul ke permukaan hendak mengambil alih bumi. Sejak monster ini muncul, mereka telah memusnahkan 70% makhluk bumi. Dan baru kali ini menemukan makhluk yang tidak mati setelah dipukul. Pria botak, lantas bertarung dengan para monster ini, dia sangat lincah. Dalam waktu singkat ia mampu mengalahkan banyak monster. Namun semua berubah ketika muncul monster yang lebih besar melakukan serangan tiba-tiba. Tapi dia belumlah mati, yang mana itu membuat para monster terkejut. Dengan segera mereka mengeroyok pria botak. Pertarungan pun kembali terjadi, pada saat ini pria botak kembali dapat merasakan bagaimana rasa kegembiraan dalam pertarungan. Setelah berhasil mengalahkan para monster, raja mereka muncul. Lalu tiba-tiba terdengar alarm berbunyi. Yaelah, apakah tadi cuma mimpi? Setelah terbangun, pria botak ini mendengar suara dari monster yang berasal dari dunia bawah. Persis seperti mimpinya, ia pun segera memakai seragamnya dan menghabisi salah satu dari mereka. Saat dia sedang semangat-semangatnya, entah mengapa para monster tersebut ketakutan melihat satu rekannya mati begitu saja dan malah meninggalkan tulisan permintaan maaf. Di tempat lain terlihat cyborg yang berada di padang rumput. Banyak bangkai di sana, mungkin berkaitan dengan terjadinya badai nyamuk di beberapa kota. Hal itu disiarkan di televisi. Ditunjukkanlah area yang dilanda badai nyamuk terburuk, yaitu di kota Z. Di sana ada gerombolan besar nyamuk. Menurut laporan mangsa yang diserang berubah menjadi tulang belulang berselimut kulit. Para warga kota dihimbau agar lari sejauh mungkin jika melihat gerombolan nyamuk. Saitama yang sedang menyiram tanaman kaktus, dihinggapi seekor nyamuk. Ia menepuk area yang dihinggapi. Anehnya beberapa kali dia melakukan itu, sang nyamuk selalu saja selamat. Badai nyamuk memiliki tingkat ancaman iblis. Para warga kota Z dihimbau agar tidak keluar rumah. Nampak cyborg yang berada di padang rumput, kini sudah berada di kota Z. Kejadian ini dimanfaatkan oleh seseorang guna mencuri barang-barang. Katanya sih kalau dapat barang sebanyak ini digigit nyamuk juga tidak masalah. Mana ada orang digigit nyamuk bisa mati. Orang ngeyel mah gini belum tahu sih nyamuknya kayak gimana. Tak lama nyamuk tersebut mengerumuni orang ini. Tak butuh waktu lama orang tersebut hanya tersisa kulit dan tulang. Ini dia ratu nyamuknya, kalau ada nyamuk seperti ini kalian rela gak guys digigit. Tiba-tiba ratu nyamuk ini pun diserang oleh cyborg. Tapi tidak terjadi apa-apa, dari sini sang cyborg tahu jika para nyamuk tersebut dikendalikan oleh monster di depannya ini, jadi dia mengambil kesimpulan, kalau bisa membasmi majikannya, mungkin gerombolan nyamuk tersebut akan hilang. Sang ratu nyamuk hanya tertawa lalu memerintahkan mengisap cyborg hingga kering. Nah sama si cyborg malah dibakar tuh gerombolan nyamuk. Kemudian dia mengarahkan serangan ke arah sang ratunya. Di sisi lain si botak Saitama masih berurusan dengan satu nyamuk, tapi gak beres-beres yang membuatnya jengkel. Balik lagi di tempat cyborg, di sana terjadi pertarungan nih. Gerakan monster nyamuk sangatlah lincah. Bahkan dia mampu mengambil satu tangan dari si cyborg.
Namun siapa sangka sang nyamuk juga kehilangan kakinya. Lantas nyamuk itu buru-buru pergi, ia ingin menghisap darah binatang yang ada di hutan. Ya karena di kota semua orang pada sembunyi. Cyborg tersebut hendak membakarnya lagi, tapi dia dikejutkan dengan tingkah kocak Saitama yang ngejar-ngejar satu nyamuk. Alhasil dia gak jadi nyerang dan meminta botak Saitama untuk segera pergi berlindung. Tak lama, gerombolan nyamuk bertambah banyak, sekali lagi cyborg tersebut membasminya dengan ledakan yang sangat kuat. Ia tak sungkan melakukan ini, karena ia sudah memastikan tidak ada orang di radius 500 meter. Sayangnya dia lupa masih ada satu orang. Siapa lagi kalau bukan si botak. Dia pun terkejut si botak masih hidup, bahkan tidak mengalami lecet sedikitpun. Keterkejutannya segera berakhir begitu mendengar suara tertawa monster nyamuk. Di mana sekarang monster tersebut warnanya menjadi merah, bahkan kakinya yang terluka kini sudah pulih sepenuhnya. Selain itu dia menjadi lebih kuat, kecepatannya juga meningkat. Dengan mudah dia menghajar si cyborg. Bahkan memaksa si cyborg untuk meledakkan diri karena tidak punya pilihan lain. Namun sebelum dia benar-benar meledak, si botak Saitama memukul tuh nyamuk hingga meninggoy. Melihat kekuatan yang begitu overpower, si cyborg kepengen tahu nih nama Saitama. Sialin itu dia juga ingin menjadi murid Saitama. Singkat cerita keesokan harinya, cyborg yang diketahui bernama Genos datang ke rumah Saitama dan memanggilnya sebagai guru tapi Saitama tidak mau dipanggil guru. Meminta si Genos untuk memanggilnya biasa aja. Saitama pun menyediakan minum untuk Genos, tapi setelah minum si Genos harus pulang. Karena dirinya sedang tidak mencari murid. Si botak belum tahu nih kalau seluruh tubuh Genos terbuat mesin. Makanya dia sampai tanya tentang luka si Genos. Di sini Genos ngasih tahu, selama suku cadang tersedia, dirinya dapat pulih seperti sedia kala. Lantas Genos tanya suku cadang apa yang biasa digunakan oleh guru Saitama. Bahkan mengira kepala botak Saitama itu adalah baja. Saitama mah kesel dibilang gitu, mau botak mau enggak kan itu urusan dia. Genos malah mau curhat. Sebenarnya si Saitama tak ingin mendengarkan curhatan Genos. Tapi si Genos mah bodoh amat, pokoknya dia mau cerita gitu aja. Jadi gini, sebenarnya 4 tahun yang lalu saat dirinya masih berumur 15 tahun, tubuhnya itu tuh masih bentuk manusia biasa. Meski kehidupan ekonomi keluarga sulit dan pas-pasan, dia tuh tetap ngerasa bahagia. Tapi semua berubah sejak ada cyborg gila yang hilang kendali, menyeng kota tempat dia tinggal. Cyborg gila itu kemungkinan mengalami kerusakan memero akibat gagal dalam pengembangannya. Jadinya dia menghancurkan semua yang dilihatnya, bahkan rumah yang dia tinggali juga hancur, juga semua keluarganya menjadi korban. Ajaibnya, Genos yang lemah dan baru berusia 15 tahun, mampu bertahan hidup. Dan terdampar di kota hancur tanpa kemampuan apa-apa, lalu muncullah profesor bernama Kuseno yang kebetulan lewat di sana. Diketahui Profesor Kuseno adalah ilmuwan keadilan yang melakukan misi penghentian kehancuran kota yang diakibatkan oleh amukan cyborg. Dan saat itulah Genos meminta sang prof untuk memodifikasi tubuhnya, begitulah cerita mengapa dirinya bisa menjadi seorang cyborg. Ia juga berjanji pada Prof Kuseno untuk menghancurkan cyborg gila itu suatu saat nanti. Setelah itu, 4 tahun berlalu. Dia yang sudah berumur 19 tahun berkelana dari kota ke kota untuk membasmi kejahatan. Meski jumlah monster dan organisasi kejahatan telah dia hancurkan tidak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada petunjuk yang berkaitan dengan amukan cyborg gila. Sehingga membuatnya frustasi dan resah setiap harinya. Sejak itu dia mulai mencari cyborg gila setiap berhadapan dengan musuh. Dan seminggu lalu, sejak monster nyamuk itu muncul, dirinya benar-benar lengah. Dia berpikir tidak bisa kalah sebelum mengalahkan cyborg gila tersebut, jadi bukannya menyelidiki identitas musuh tapi malah langsung maju menghadapinya. Dan hasilnya dia dihajar habis-habisan tak berdaya, jika saja saat itu guru Saitama tidak secara kebetulan di sana. Dia pasti sudah dihancurkan oleh nyamuk tersebut. Saat dia melihat pukulan Saitama, dirinya berpikir harus belajar dari orang ini dan berharap menjadi sekuat Saitama. Si Genos cerita dari tadi gak habis-habis ya padahal si Saitama udah capek dengernya. Alhasil Saitama ngomong juga ke si Genos agar merangkumnya menjadi beberapa kata saja, berpindah di tempat lain. Ada orang yang berada di gedung tua membahas tentang monster nyamuk yang sudah dikalahkan. Sudah begitu dengan satu pukulan saja, tapi dia bingung mengapa yang ngalahin tuh malah kagak berpakaian sama sekali. Mau berpakaian atau tidak itu tidaklah masalah, orang ini akan menjadi sampel yang bagus. Mereka berniat akan memeriksa tubuh Saitama meski dengan paksaan. Ia juga ingin mengundang Saitama ke rumah evolusi mereka,
Dari cerita Genos yang lumayan panjang intinya dia tuh cuma pengen tahu cara agar bisa kuat seperti Saitama. Diketahui Saitama berumur 25 tahun. Dia mulai berlatih sejak umur 22 tahun di musim panas. Ia bisa saja mengajari Genos. Tapi ini tidaklah mudah. Belum sempat melanjutkan, Genos merasakan ada makhluk berkecepatan tinggi datang. Begitu datang sama Saitama langsung dipukul tuh monster, lagian ngerusak atap rumahnya sih. Monster ini datang dengan dua juniornya. Kematian sang senior juga telah diketahui oleh mereka, alasannya si komunikasi mereka terputus. Dua monster di luar juga dihajar oleh Saitama. Genos pun sampai heran, padahal dia mau ngurus tuh dua monster malah keduluan ama sensei. Selanjutnya muncul Cyborg dan beberapa monster. Sensei! Cyborg tersebut berasal dari rumah evolusi. Sudah menjadi aturan bagi mereka untuk menghabisi siapapun yang melawan. Ekspresi Saitama membuat monster di hadapannya kesal. Saitama mah emang kocak, bukannya marah ditarik ke dalam tanah malah keenakan. Katanya sih sejuk dan ada hangat-hangatnya yang bikin nikmat. Hal itu membuatnya ngantuk, ia berharap pada sang monster untuk tidak mengganggunya. Tapi sang monster malah terus mengganggunya. Alhasil Saitama pun keluar dari tanah dengan mudahnya. Yang mana itu membuat sang monster terkejut. Saitama ingin mereka meminta maaf sekarang karena telah membuat atap rumahnya hancur, karena dari tadi dikacangin mulu sama Saitama, monster ini pun marah dan menyerang Saitama. Tapi tak ada satupun serangan yang mengenai Saitama. Malah monster ini bernasib buruk akibat meninggikan kemampuannya sendiri. Monster satunya pun langsung kabur saking takutnya. Tapi ditemukan oleh Saitama. Cyborg yang merupakan seekor gorila juga telah dikalahkan oleh Genos. Genos memberikan dua pilihan, menjawab pertanyaannya atau dihabisi. Si gorila malah nantangin. Menurutnya Genoslah yang akan dihabisi. Kekuatannya di rumah evolusi adalah nomor 3. Kalau hanya sebatas itu takkan bisa menang melawan nomor 2, Raja Hewan Buas yang ada sekarang. Dia mah kagak tahu tuh Raja Hewan Buas sudah dihabisi sama Saitama. Begitu tahu dia pun takut dan akan memberitahukan semuanya. Kematian Raja Hewan Buas dan lainnya sudah diketahui oleh pihak rumah evolusi. Yang mana itu memicu sebuah keributan di sana. Dahulu kala, terdapat seorang ilmuwan muda nan jenius. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan telah memberi banyak kontribusi di seluruh dunia. Akan tetapi, perlahan dia mulai kecewa terhadap dunia ini, meski banyak orang yang memberi pujian atas kegeniusannya. Tapi tidak ada seorang pun yang mengakui teori yang sudah dibuatnya. Seharusnya bukan peradaban manusia yang kita kembangkan melainkan lebih ke perubahan manusia itu sendiri. Itulah salah satu impian yang ingin diwujudkannya. Namun tidak satu pun yang bersedia bekerja sama dengannya. Ini adalah orang yang mengirim monster ke tempat tinggal Saitama. Meski semua orang menolaknya, dia tidak menyerah. Dia akan melakukan penelitian itu sendiri dan pasti akan merealisasikannya. Ketika umurnya sudah melebihi 70 tahun, penelitiannya pun mulai mengalami kemajuan. Pertama, ia kembali muda. Lalu ia membuat kloning dirinya sendiri. Ia menamakan laboratoriumnya Rumah Evolusi. Dan bersama kloningannya, ia menciptakan makhluk baru dengan melakukan percobaan berulang-ulang pada hewan. Dan tidak lama kemudian dia mulai melakukan percobaan pada manusia. Saitama yang mendengar penjelasan panjang gorila memintanya untuk langsung ke intinya saja, ya taulah guru Genos ini kan sibuk banget. Syukur-syukur nih penjelasannya tidak lebih dari 20 kata. Jadi intinya sih gini, si bosnya gorila tuh tertarik pada tubuh si botak. Sontak aja Saitama langsung ngomong kalau dirinya tuh tidak tertarik sama pria. Ya sepertinya Saitama salah paham nih. Sampai-sampai Genos kembali menjelaskan maksudnya. Akhirnya Saitama pun paham, dan setuju untuk menyerang markas Rumah Evolusi. Tentu harus menyerang sekarang ini juga, karena besok ada cuci gudang yang sayang kalau terlewatkan. Sebelum itu, Genos kembali bertanya tentang Rumah Evolusi. Apakah 4 tahun yang lalu Rumah Evolusi sudah mengembangkan cyborg? Gorila sih tidak tahu, yang jelas cuma dirinya seorang cyborg tipe petarung di Rumah Evolusi.
Kabar mengenai Saitama dan Genos yang menuju ke rumah evolusi sudah dilaporkan oleh sang gorila. Mereka khawatir, semua penelitian yang sudah dilakukan selama ini akan dihancurkan. Merasa tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk menggunakan kartu as mereka, yakni melepaskan tanduk pembantai. Tapi itu hanya opsi terakhir. Pertama mereka akan menyiapkan banyak perangkap di lantai 1-8. Kalau beruntung maka semua akan selesai. Namun jika gagal, di sisi lain, Genos dan Saitama berlari menuju rumah evolusi. Tak lama mereka pun sampai. Saitama menghitung ada berapa lantai si ini gedung. Namun berbeda dengan Genos, dia langsung menghancurkan gedung tersebut, karena menurutnya ini adalah cara yang paling efektif. Di sana ada sebuah jalan menuju ke bawah. Diperlihatkanlah wujud dari tanduk pembantai. Alasan dia dikurung di sini karena sang prof tak mampu mengendalikan tanduk pembantai. Kali ini dia datang siap untuk dibunuh. Namun ada sampel yang harus dia dapatkan. Ia menunjukkan foto Saitama dan Genos. Dia ingin sang tanduk pembantai menangkapnya hidup atau mati. Saat berjalan menyusuri lorong bawah tanah, Genos mendeteksi adanya sinyal kehidupan di depan. Ada dua makhluk yang mendekat ke arah mereka, lalu makhluk tersebut memukul Genos. Oi. Tanduk pembantai mengajak Saitama pergi ke ruang uji coba pertarungan. Tak disangka di bawah tanah ada ruang seluas ini, katanya si ini adalah tempat paling besar di seluruh rumah evolusi. Tempat yang digunakan untuk menguji apakah bahan uji layak digunakan sebagai alat tempur atau tidak. Beberapa saat kemudian, Genos yang masih bisa bangkit melakukan serangan. Tapi tidak mempan. Genos kembali melakukan serangan kuat, tapi serangan tersebut dapat dibalikkan oleh tanduk pembantai. Bahkan rambutnya kata Saitama udah kayak brokoli panggang. Melihat kekuatan monster ini, Saitama sedikit bersemangat. Profesor yang terluka berjalan terlatih-tatih. Ia selalu menyangkal kapasitas kekuatan manusia. Selalu memandang manusia selain dirinya sendiri layaknya hewan bodoh. Semua bermula sejak dia berumur 15 tahun. Saat itu dia berpikir untuk membuat evolusi manusia yang bisa hidup sebebas mungkin. Idealisme yang dibuat untuk dirinya sendiri. Dunia baru yang dibuat untuk para manusia baru yang melampaui umat manusia. Ia sangat ingin menyaksikan pertarungan tanduk pembantai dengan Saitama secara langsung. Dibandingkan dengan penderitaan waktu itu, luka fisik seperti ini bukanlah apa-apa. Tanduk pembantai adalah iblis terkuat di bumi yang diciptakan oleh rumah evolusi. Profesor penasaran bagaimana cara Saitama melawan monster yang berevolusi ke tingkat terakhir. Saitama berharap tanduk pembantai tidak mengecewakannya. Secepat kilat, tanduk pembantai berpindah di belakang Saitama, tapi begitu dia menatap Saitama, dia ketakutan dan langsung melompat ke belakang. Hal ini sulit dipercaya oleh Profesor. Bahkan tanduk pembantai sampai keringat dingin. Memang Saitama banyak, tapi instingnya memancarkan sinyal berbahaya. Ia pun berteriak bagaimana cara si botak mendapatkan kekuatan sebesar itu. Oh, jadi tanduk pembantai juga penasaran nih. Saitama sih tidak keberatan memberitahukan rahasianya. Ia juga meminta Genos mendengarkan baik-baik. Profesor yang diketahui bernama Genos pun juga ikut nimbrung karena dia juga penasaran banget dari mana si botak dapat kekuatannya. Pertama yang paling penting adalah bisa terus melakukan latihan berat ini atau tidak. Kuncinya itu terus konsisten walau sesulit apapun. Ia melakukannya selama 3 tahun terakhir, yaitu 100 kali push-up, 100 kali sit-up, 100 kali squat, dan lari 10 km. Melakukan semua itu setiap hari. Tentu saja, harus tetap makan 3 kali sehari. Di pagi hari cukup makan pisang saja, biar lebih ampuh dalam pelatihan mental. Jangan menggunakan AC meski di musim panas atau dingin. Kesulitan di awal membuat kita serasa ingin mati. Dan berpikir untuk meminta 1 hari saja demi istirahat. Tapi agar dirinya bisa menjadi pahlawan kuat, walau sesulit apapun itu, meski harus memuntahkan darah, harus terus melanjutkannya. Meski kaki mulai mati rasa, Saitama tetap melakukan squat. Meski tangan mulai gemetar dan mengeluarkan suara aneh, tetap harus melakukan push-up. Perubahan fisik mulai terjadi setelah 1,5 tahun. Dia menjadi botak dan menjadi kuat, intinya sih, jika ingin seperti dirinya. Maka harus berlatih seperti ingin mati sampai rambutnya botak.
Karena itulah cara satu-satunya menjadi kuat, mereka yang hanya main-main dengan manusia baru atau evolusi tidak akan pernah sampai di titik ini, kekuatan manusia sendirilah yang membuat manusia itu bisa berubah. Pernyataan Saitama ini sulit dipercaya. Mengingat apa yang dia katakan hanyalah latihan membentuk otot tubuh biasa. Dan porsinya sama sekali tidak berat. Itu mah cuma level biasa, kata Genos. Dia belajar dari guru Saitama ingin menjadi lebih kuat bukan untuk mendengarkan lelucon semacam itu, karena menurutnya kekuatan guru Saitama bukanlah dari melatih tubuh biasa. Apapun kata Genos, Saitama mah lempeng aja, emang cuma itu yang dia lakukan. Mendengar pernyataan Saitama yang kurang masuk di akal, tanduk pembantai berubah wujud ke mode pembantaian. Semua akses keluar tiba-tiba menutup. Dalam wujud ini tanduk pembantai tidak akan bisa mengendalikan diri selama 1 minggu dan terus mengamuk tanpa ada yang bisa menghentikannya. Itu sih, kata dia sendiri ya. Setelah menghabisi Saitama, tanduk pembantai berencana pergi ke kota dan mengamuk sampai Sabtu depan. Anjay pakai jadwal. Tanduk pembantai memukul Saitama secara bertubi-tubi. Hal ini membuat Saitama merasa telah membuat kesalahan besar. Ia tak menyangka mode pembantai akan berlangsung hingga 1 minggu penuh. Saitama baru sadar kalau hari ini adalah hari Sabtu. Tepatnya hari di mana supermarket mengadakan cuci gudang, kirain dia khawatir sama apaan. Tak ingin berlama-lama Saitama melancarkan pukulan yang ngebuat si tanduk pembantai meninggoy seketika. Meski demikian, masih ada waktu 4 jam lagi hingga cuci gudang tutup. Akhirnya Saitama dan Genos segera pergi ke sana. Yang mana itu membuat Profesor Genos kena mental dan berniat berhenti melakukan penelitian. Gedung yang telah dibakar oleh Genos, diperiksa oleh beberapa peneliti. Disimpulkan hal ini sama seperti kasus sebelumnya, area dibakar dengan api berdaya hebat. Dan menebak jika ini dilakukan oleh cyborg muda. Mungkinkah mereka sudah tahu Genos? Terlihat beberapa orang botak yang mirip Saitama, tapi bukan Saitama. Sedang protes mengapa mereka harus bekerja. Kenapa harus bayar kalau mau makan, yang kaya makin subur, yang miskin mati kering. Itu semua serasa tidak adil. Orang ini adalah Hammerhead, pemimpin geng surga, berniat hendak mengubah semua itu, tidak ingin dikekang oleh pekerjaan. Karena bekerja itu tidak menyenangkan menurutnya. Namun siapa sangka warga kota tidak ada satupun yang mendengarkan ocehan dari Hammerhead. Oleh sebab itu geng surga ingin membuktikan keseriusan mereka dengan menghancurkan rumah orang terkaya di kota, Zeniru. Seluruh bangunan gedung yang ada di depan mereka itu adalah kediaman Zeniru. Hammerhead asal nuduh aja nih, katanya ini semua tuh hasil korupsi. Dengan bantuan baju tempur yang mereka pakai, gedung tersebut dapat dirobohkan hanya dengan 1 pukulan saja, diketahui baju tempur ini mereka curi dari suatu organisasi. Anak buahnya di belakang bilang kalau yang mereka robohkan ternyata bukanlah rumah Zeniru. Rumah Zeniru rupanya masih di depan. Diperlihatkan seorang pria bersepeda membantu anak kecil mengambilkan balon yang ada di pohon. Yang lain udah pada sibuk sama kerjaannya, Saitama malah masih tidur. Ia kebangun cuma gara-gara mimpi Hompimpa, tapi si lawan di jarinya masih ada upilnya. Begitu sadar itu cuma mimpi, dia langsung nyalain TV, di mana diberitakan ada kelompok teroris yang terus mengacau. Tak lain itu adalah geng surga. Hammerhead adalah kriminal kelas B, memiliki tinggi 2,15 meter dengan berat 210 kg. Menurut laporan 20 orang yang terlibat pertarungan dengannya semuanya sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya itu, geng surga akan tetap mengamuk jika kebutuhan hidup untuk yang tidak ingin bekerja tidak segera disediakan. Awalnya si Saitama tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, ya karena baginya ini mah kelas teri. Tapi dia segera berubah pikiran saat tahu teroris yang dimaksud mempunyai kepala botak sama seperti dirinya. Hal itu jika tidak dibereskan pasti akan merusak citranya sebagai seorang pahlawan. Makanya dia bergegas memakai seragam pahlawannya dan akan membereskan orang-orang tersebut hingga tuntas. Para penjaga keamanan dibuat ketakutan melihat kekuatan geng surga. Meski demikian hal itu tak membuat pria bersepeda takut. Ia dengan gagah berani menghadang geng surga sendirian. Sayangnya pria bersepeda yang merupakan pahlawan ini cuma modal nekat doang. Alhasil dia malah tepar dan ngerepotin warga buat panggil ambulan. Ini dia Tuan Zeniru yang dimaksud oleh geng surga. Dia tidak mau pergi kabur karena itu akan membuat reputasinya turun. Namun sepertinya itu tidak perlu dikhawatirkan lagi, seorang bernama Sonic yang masih mempunyai kontrak dengan Zeniru sebagai pengawal akan mengurus hal tersebut. Geng surga kini telah menuju kediaman Zeniru. Gedung yang disebut sebagai tinja emas. Mereka dihadang oleh Sonic yang
Memakai topeng, hingga saat ini belum ada satupun musuh yang lolos hidup-hidup di tangannya. Jika geng surga menyerah sekarang maka Sonic akan mengampuni nyawa mereka, sayangnya geng surga tidak mau menyerah dan memilih melawan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, geng surga telah dihabisi. Hanya menyisakan pemimpinnya saja, yakni Hammerhead. Dia menghancurkan tanah di bawahnya, lalu melemparkannya ke arah Sonic. Di kota, Saitama yang sedang lewat dikira teroris. Ya karena sama-sama botak. Lanjut ke pertarungan Hammerhead dan Sonic. Tujuan Hammerhead melemparkan batu-batu adalah untuk menghambat pergerakan Sonic. Tapi Sonic sangat cepat, bahkan Hammerhead tidak menyadari jika Sonic sudah berada di belakangnya bersiap melakukan serangan. Dikiranya sudah mati, rupanya belum. Hammerhead memanfaatkan kelengahan Sonic untuk kabur. Alasan dirinya belum mati ialah yang terkena serangan adalah kepalanya. Yang mana tengkoraknya lebih tebal berkali lipat dibanding orang biasa. Ia mengumpat Sonic dan pasti akan membunuhnya nanti. Dalam kaburnya dia bertemu dengan Saitama. Di tempat Profesor Kuseno, Genos sedang diperbaiki. Ia menceritakan Saitama yang selalu menyelamatkannya. Intinya sih dia pengen bilang Saitama itu hebat. Diketahui Profesor Kuseno sedang mengembangkan parsial baru. Kalau sudah selesai mungkin ini bisa menyaingi, atau bahkan melampaui Saitama. Balik lagi di tempat Saitama, mentang-mentang dia botak, dikiranya dia mau gabung sama geng surga. Karena bukan orang yang hendak bergabung, Hammerhead memukulnya dan hendak segera pergi. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat Saitama baik-baik saja, tak hanya itu Hammerhead malah kena roasting sama Saitama. Tak terima akan itu, Hammerhead hendak membuktikannya dengan serangan penuh dari baju tempur yang dia pakai. Tapi dengan mudah serangannya ditahan oleh Saitama. Malahan sekali pukul saja, tuh baju tempur udah langsung hancur, padahal pelan mukulnya. Saitama tidak membunuhnya, tapi mengingatkannya agar kedepannya tidak berbuat buruk lagi. Saitama pun ingin pulang, tapi malah bertemu dengan Sonic. Seperti sebelumnya, dia dikira anggota dari geng surga. Saitama bilang kalau nyari Hammerhead dia lari ke arah sana tidak pakai baju. Malah Sonic nyerang Saitama, tapi serangan itu bukanlah masalah bagi si Saitama. Lalu menegaskan bahwa dirinya bukanlah anggota dari geng surga. Jelas Sonic tak percaya. Dilihat dari manapun Saitama memang nampak seperti anggota geng surga. Meski demikian itu sudah tidak penting lagi bagi Sonic. Masalahnya sekarang adalah harga dirinya. Di mana ia tak terima dua serangannya dapat dipatahkan oleh Saitama. Saitama mah santai, ia menganggap si Sonic cuma mau menguji teknik yang dia miliki saja. Saitama bisa tahu itu karena melihat senyuman polos Sonic. Senyum udah kayak Joker gini dikiranya senyuman polos. Kocak nih Saitama. Lanjut, Sonic berpindah ke sana kemari secepat yang dia bisa tapi belum cukup cepat untuk menghadapi Saitama. Bahkan dia terkena pukulan Saitama yang membuatnya terasa ngilu. Saitama bilang kalau dia itu gak berniat mukul itu. Cuma salahnya si Sonic malah nyamperin hasilnya ya gitu. Lalu Sonic ngaku jika dia itu adalah ninja terhebat yang disewa sebagai pembunuh bayaran sampai pengawal. Sonic sang kecepatan suara, tapi, dia akan menunda pekerjaannya untuk sementara, karena dia sudah menemukan musuh hebat. Yap yang dimaksud adalah Saitama. Dia akan berlatih sampai waktu penentuan. Ia juga bertanya siapakah nama Saitama. Di pertemuan selanjutnya, Sonic berkata riwayatmu pasti tamat. Aku Sonic sang kecepatan suara pasti akan menghentikanmu dengan jurus terkuat. Singkatnya malam telah tiba, Saitama sudah pulang ke rumahnya. Dia menceritakan tentang Sonic kepada Genos. Kedatangan Genos mengganggu ketenangan Saitama. Padahal keluarga juga, bukan. Kali ini Saitama sedang merenung atas kesalahan terbesarnya dan memohon Genos untuk pulang. Kirain masalah apa, taunya dia termenung karena dirinya belum terkenal. Sudah 3 tahun dirinya jadi pahlawan karena hobi. Sudah mengalahkan banyak monster dan organisasi jahat. Selain itu dia belum pernah melihat ada pahlawan yang punya kontribusi besar seperti dirinya. Mengingat apa yang dia lakukan seharusnya sih dia sudah terkenal.
Sudah tidak aneh lagi kalau dirinya punya penggemar. Yang dikatakan Sonic kepadanya rupanya yang membuatnya seperti ini. Tak hanya itu, orang-orang di kota malah menyorakinya sebagai teroris. Padahal dialah yang mengalahkan raksasa sebelumnya. Kalau dipikir-pikir apa yang dikatakan Saitama itu benar. Menurut berita saja, yang melawan geng surga bukanlah Sonic atau guru Saitama. Tapi malah dilaporkan berkat jasa pahlawan kesatria tanpa SIM. Lantas Genos bertanya, apakah gurunya ini sudah mendaftarkan diri di asosiasi pahlawan? Syaratnya harus mengikuti tes di setiap cabang persatuan para pahlawan. Jika nilai melebihi standar maka akan didaftarkan dalam asosiasi pahlawan. Dengan begitu secara resmi akan dianggap sebagai pahlawan. Juga akan mendapatkan bayaran dari sumbangan yang dikumpulkan oleh pihak asosiasi. Sebanyak apapun melakukan kebaikan dan mengaku pahlawan tetaplah dianggap orang sinting dan juga akan dicurigai jika tidak terdaftar dalam asosiasi pahlawan. Di sini Genos juga sebenarnya belum mendaftar, menurutnya itu sih tidak perlu. Tapi Saitama meminta Genos untuk ikut mendaftar bersamanya. Jika mau maka dia akan mengangkat Genos sebagai murid. Mendengar itu tanpa pikir panjang Genos setuju dan mengajak segera mendaftar. Di gelapnya malam, Hammerhead dibunuh oleh seseorang. Ini berkaitan dengan baju tempur yang dia curi. Diketahui mereka ini memang sengaja membiarkan Hammerhead mencurinya untuk mengumpulkan data uji langsung. Siapa sangka Hammerhead masih belum mati. Itu berkat tengkoraknya yang tebal. Saitama kini sedang mengisi formulir pendaftaran. Di televisi diberitakan masalah geng surga yang terdiri dari pemuda yang kurang motivasi untuk bekerja. Yang mana itu sama dengan Saitama, dia juga pengangguran. Jika dirinya salah langkah mungkin akan menjadi seperti mereka. Singkat cerita, hari di mana ujian pahlawan diadakan telah tiba, Saitama dan Genos sudah tiba di tempat ujian. Kota A adalah markas pusat asosiasi pahlawan. Terjadi kesepakatan yang menetapkan kesatria tanpa SIM menjadi pahlawan teratas kelas C dan dipromosikan menjadi pahlawan kelas B, tapi kesatria tanpa SIM tidak mau naik kelas. Selanjutnya mereka akan membahas tentang ujian masuk pahlawan ke-55. Dari 6 tempat ujian terdapat 11.684 peserta. Meningkat sekitar 22% dibandingkan tahun lalu. Meski kuantitas bertambah, itu tidak ada gunanya jika kualitas menurun. Oleh karena itu, mereka akan membuat persaingan lebih ketat lagi. Salah satu di antara mereka mendengar jika orang itu juga ikut ujian. Yang dimaksud adalah Genos. Saitama dan juga Genos mengikuti ujian pahlawan di pos 6. Saat ini peserta diminta untuk membuat 2 barisan sesuai urutan masing-masing. Di semua ujian fisik, Saitama seakan tidak ada tandingannya. Setelah selesai Saitama bertemu Genos di ruang ganti. Genos juga sudah menyelesaikan ujiannya. Mereka tinggal menunggu hasilnya saja. 1 jam kemudian hasilnya telah keluar. Genos mendapatkan nilai sempurna yakni 100. Di kertas Genos tertulis, dia diakui menjadi pahlawan kelas S. Kemudian Saitama membuka kertas miliknya, kalau dilihat-lihat sepertinya dia juga menjadi pahlawan kelas S seperti Genos. Bahkan ukuran huruf di kertasnya itu loh kata Genos lebih besar dari miliknya. Genos bertanya ngomong-ngomong apa yang mereka tanyakan saat wawancara. Saat itu, Genos diperlihatkan foto rumah evolusi. Mereka memverifikasi apakah Genos yang menghancurkan gedung tersebut, tapi Saitama mengaku tidak diwawancari hal serupa. Kejadian selanjutnya membuat Genos terkejut. Yang mana Saitama hanya mendapat nilai 71 dan menjadi peringkat kelas C. Melihat hasil tersebut, Genos berencana akan berbicara dengan penanggung jawab ujian. Ia yakin pasti ada yang salah dengan hasil tersebut, tapi Saitama menolaknya, karena malu. Pada pukul 4 sore akan diadakan seminar peserta. Mereka dimohon untuk datang di Aula 3. Sesampainya di Aula, Saitama dan Genos sepertinya tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang di hadapan mereka, bahkan Saitama malah meniup balon dari permen karet. Diketahui pahlawan profesional mulai muncul 3 tahun yang lalu. Saat cucu dari seorang miliarder yang bernama Agony diserang monster. Dia diselamatkan oleh pemuda yang kebetulan lewat. Dilihat dari gambar Agony yang mempunyai dagu terbelah. Mungkin cucu yang dimaksud ialah bocah yang diselamatkan oleh Saitama. Agony menggunakan kekayaannya untuk mendirikan asosiasi pahlawan. Sebagai pahlawan mereka akan diketahui oleh seluruh dunia. Keadaan sudah mulai petang, mereka berpisah di sini. Sebelum berpisah Genos kembali mengingatkan bahwa saat ini dirinya telah resmi menjadi murid Saitama. Sepertinya Saitama agak menyesal,
harusnya sih dia tidak segampang itu menawari orang jadi murid. Orang yang ada di seminar sebelumnya adalah pahlawan kelas A peringkat ke-38 bernama Snake. Dia kesal karena merasa tidak dihargai oleh Saitama dan Genos. Bahkan dia juga meremehkan mereka, namun orang di sampingnya mengatakan bahwa anggapan dari Snake itu adalah keliru. Ia menjelaskan, Genos dapat nilai sempurna pada ujian tertulis dan fisik. Dia adalah anak baru hebat yang bisa langsung naik ke kelas S. Dan yang satu lagi, Saitama. Walau nilai ujian tulisnya sangat parah, tapi dia dapat nilai ujian fisik sempurna yaitu 50 poin. Hasilnya memang pas-pasan, tapi hampir semua ujian fisiknya jauh melampaui rekor tertinggi yang pernah ada di Asosiasi Pahlawan. Tubuhnya seakan dirasuki oleh dewa. Mungkin juga Saitama akan segera melampaui Snake. Jika seorang pahlawan dapat peringkat teratas di kelasnya, maka bisa naik ke kelas di atasnya. Pahlawan kelas S adalah pahlawan teratas. Saitama merasa hal ini terasa berbeda dengan pahlawan yang ia idamkan. Tak berapa lama Snake muncul di hadapan Saitama. Ia sih ngomong kalau ini adalah lanjutan dari seminar sebelumnya. Tak seperti dugaan Snake, mengira mudah dikalahkan ternyata dia sendirilah yang bonyok oleh Saitama. Keesokan harinya, Saitama baru tahu kalau dia kini berada di kelas C peringkat terakhir. Ya karena anak baru sih ya wajar. Selain itu nama dia dan Genos masih tertulis nama mereka sebenarnya yakni Saitama dan Genos. Mereka akan mendapat nama pahlawan jika sudah beraksi. Genos sih sudah menebak kalau dia akan mendapat julukan Saibok Pirang. Saitama langsung proteslah, jika cara menamainya seperti itu bisa-bisa dia akan mendapat julukan botak bermantel. Selain dari kemampuannya, juga bisa diperingkatkan berdasarkan kepopuleran. Ada juga pahlawan yang memiliki klub penggemar. Pertemuan antara Saitama dan Genos ini adalah permintaan dari Genos yang sudah menjadi murid Saitama. Dia ingin sparring dengan gurunya, pertukaran pertama semua serangan Genos dapat dihindari oleh Saitama. Lalu Genos meningkatkan kecepatannya. Meski demikian Saitama mampu mengimbangi kecepatan tersebut bahkan lebih cepat dari Genos. Sensei. Hai, ore no kachi. Kore de sensei no sukoshi wa. Pada pertukaran kedua, Genos belum mampu memaksa Saitama untuk bersungguh-sungguh. Maka dari itu Dai memintanya, bahkan dia ingin terus bertarung hingga dia tidak bisa bertarung lagi, secepat kilat Saitama bergerak yang membuat Genos hanya bengong. Untungnya Saitama tidak benar-benar memukul Genos. Lalu Saitama mengajak Genos makan karena dia merasa lapar. Sesampainya di tempat makan, Saitama mengajak Genos untuk bertanding lagi, tapi dengan pertandingan yang berbeda yakni lomba makan. Tak lama mereka selesai lombanya, datang pria berambut biru. Ia mengaku sebagai pahlawan peringkat 1 kelas S yakni Topeng Elok. Ia kesini khusus untuk menemui Genos. Mereka berbicara di luar, setelah selesai Genos kembali masuk. Topeng Elok rupanya hanya menyambut Genos saja sebagai pahlawan kelas S yang masuk karena pengecualian. Akibat Genos berbicara empat mata dengan si Topeng Elok, wanita yang melihatnya pun jadi ingin bersalaman dengan Genos. Sebelumnya si Topeng Elok ngomong, sebagai seorang pahlawan pro, harus jadi simbol keadilan yang menawan. Itu juga yang menjadi salah satu prinsipnya. Terlebih kelas S seperti Genos. Saat itu Genos hendak mengajaknya bertarung, tapi Topeng Elok tak bermaksud demikian. Ia ngasih saran, berapi-api sih boleh saja tapi kalau berlebihan kau akan terbakar loh. Di tengah perjalanan, Genos ingin kembali untuk melengkapi diri jadi dia berpisah dengan Saitama. Singkatnya Saitama sudah sampai rumah, Genos juga sudah berada di sana. Inilah melengkapi diri yang dimaksud Genos. Dia pulang mengambil barang-barang dan ingin tinggal di tempat Saitama. Awalnya si Saitama nolak, tapi begitu melihat segepok duit dia mau oke-oke aja.
絶対ダメ。 Sudah 5 hari berlalu sejak Saitama resmi menjadi pahlawan profesional. Tapi belum ada kejadian besar hingga saat ini. Genos mencatat bagaimana cara Saitama mengajar. Di sini Saitama merasa tidak enak, karena sebenarnya tidak ada yang dapat dia ajarkan kepada Genos. Lalu dia berpikir tentang metode apa yang bisa diajarkan untuk berlatih. Namun yang terpikir hanyalah latihan otot. Dengan cara itu pasti Genos tidak akan puas. Lagian dia itu cyborg. Saitama seketika berhenti berpikir saat Genos menjelaskan tentang seminar untuk pahlawan kelas C. Yang mana jika tidak bertugas selama seminggu namanya akan dihapus dari keanggotaan pahlawan. Sontak Saitama terkejut karena dia memang benar-benar tidak tahu. Malahan dia selama 5 hari ini terlalu santai. Ya meski dia selalu memantau televisi untuk mendapatkan update berita tapi sayang belum ada momen yang pas buat dirinya bertindak. Kemudian Genos kembali menjelaskan, berita yang disiarkan di televisi biasanya kejadian besar. Pahlawan kelas C, biasanya bertugas mengejar pencuri, perampok, penjamret, dan begal. Karena banyaknya pahlawan kelas C, mereka harus tetap aktif bertugas. Genos juga mendengar banyak yang mundur dan ganti pekerjaan. Seperti halnya karyawan yang jadi tukang promo. Mereka tidak akan sukses kalau tidak berkeliling. Tentu segera Saitama ganti seragam, ia meminta Genos untuk tidak ikut. Karena jika pahlawan kelas S ikut, takutnya usaha pahlawan kelas C seperti dirinya tidak akan dianggap. Genos sih mau ikut tapi Saitama ngomong gini. Genos sejak awal, yang menuntunku bisa sekuat sekarang adalah tekad dan keinginanku menjadi seorang pahlawan. Bisa saja kalau kau juga berusaha menjadi pahlawan. Mungkin akan ada perubahan. Kasarnya, karena Genos adalah cyborg jadi tidak perlu melatih tubuh. Ada kemungkinan mengganti pola pikir bisa menjadi kekuatan. Saitama bingung nih dengan apa yang dia ucapkan sendiri. Tapi dia tetap melanjutkan kata-katanya. Intinya ini bukan tentang kekuatan atau teknik. Pertama harus melatih pikiranmu. Untuk itu, kau harus melampaui sulitnya asosiasi pahlawan profesional. Kau harus mengincar peringkat 10 besar di kelas S. Saitama bersyukur Genos mengerti apa yang dia ucapkan. Padahal dia mah udah deg-degan. Saitama terus berlari berkeliling kota tapi hingga sore tiba, Saitama tidak menemukan satupun penjahat. それから俺は走り回って Ia sampai tidak sanggup lagi, mana tinggal 1 hari lagi udah seminggu. Ia pun memutuskan untuk pulang saja lebih dulu. Besok mau urusan besok. Keesokan harinya Saitama mulai panik, bagaimana tidak. Sudah genap seminggu dia nganggur jadi pahlawan dan tidak bertemu dengan penjahat. Jika hari ini dia tidak beraksi seperti kemarin ia khawatir karirnya sebagai pahlawan akan gagal. Beberapa saat kemudian, dia diserang oleh Sonic. Saitama sih agak lupa sama namanya. Namun karena dia masih sibuk, ia pun pergi gitu aja. Sonic kesal lalu menyerang Saitama, mengira kepala Saitama akan terbelah namun siapa sangka malah pedang miliknya yang hancur. Saitama bilang dirinya masih sibuk, meminta Sonic untuk tidak mengganggunya kalau tidak mau dia bogem. Selanjutnya ada gadis kecil yang membawa pahlawan dengan julukan Tank Top Tiger. Gadis itu menuduh Saitama sebagai orang yang mencurigakan karena sejak kemarin keliling kota dengan ekspresi wajah menakutkan. Awalnya Saitama ngira kalau yang dimaksud tuh gadis kecil adalah Sonic. Tapi siapa sangka tuduhan itu ditujukan kepadanya. Tank Top Tiger tak percaya jika Saitama adalah pahlawan. Namun jika benar adalah pahlawan, Tank Top Tiger meminta Saitama untuk tidak membuat orang risih. Karena jika itu terjadi, reputasi pahlawan lain juga ikut menurun. あれタンクトップかけるなよ他のヒーローの Ingin menjadikan Saitama sebagai batu loncatan tapi dia malah apes diserang Shuriken oleh Sonic hingga tepar. Itu dilakukan Sonic karena Tank Top Tiger mengganggu dirinya yang hendak bertarung dengan Saitama. Warga kota panik, dan langsung lari. Sonic bertubi-tubi melancarkan Shuriken miliknya yang membuat beberapa gedung rusak dan sebuah mobil terbang. Mobil tersebut hampir menimpa anak kecil, untungnya Saitama menahan mobil tersebut. Meski Sonic telah berbuat onar, Saitama belum sadar nih kalau Sonic itu adalah penjahat. Ia baru sadar setelah memikirkannya beberapa saat. Ia pun langsung menjatuhkan Sonic dengan mudahnya. Dengan begini, bisa dianggap Saitama sudah melakukan pekerjaannya. Sonic yang tertangkap di kota Z diduga terlibat kasus kriminal dan pembunuhan. Mereka juga berbicara soal kasus pengintaian. Masalah itu asosiasi telah memasukkannya ke dalam permintaan resmi. Tiba-tiba muncul gadis berambut hijau yang bernama Tatsumaki. Ia meminta jika ada musuh yang kuat untuk tidak lupa memberitahu dirinya. Singkatnya laporan dari lokasi pengintaian sudah masuk. Pertama kota Ki, yang dijaga oleh manusia anjing penjaga. Di sana tidak ada keanehan katanya.
Kalau bicara tentang kota Ki, baik korban dan banyaknya monster di sana jauh melebihi kota lainnya. Maksud tidak ada keanehan tentang laporan manusia anjing penjaga adalah selama ada dia, apapun yang terjadi pasti bisa diatasi. Meski dia memfokuskan tugasnya di kota Ki, laporan pembasmian monsternya paling tinggi, selanjutnya laporan kota W, pengawas Heavy Kong. Di sana tidak ada keanehan. Kota H pengawas mushroom, kelas B, dan tulang kuda, kelas C. Di sana juga tidak ada keanehan. Kota D pengawasnya adalah Light Genji, kelas A. Tidak ada keanehan, selain lambatnya perbaikan kota akibat munculnya monster raksasa. Kota B dan D mendapat kerusakan besar. Asosiasi mendapat kritikan pedas karena hal itu, untuk mencegah bencana seperti itu ke depannya mereka harus melacak aktivitas tersembunyi yang bisa mengancam masyarakat. Untuk itulah diadakan pengintaian ini, tapi mendeteksi monster lebih awal memanglah sulit. Kota F, pengawasnya kelas A, Snake sang tapak ular. Mantan pimpinan grup surga Hammerhead terlihat memakai jas dan dasi dan masih dalam pengawasan. Di kota Z, diduga terdapat potensi bencana. Sudah dikirimkan 2 pahlawan kelas A menuju ke sana. 2 orang itu adalah kumis pegas peringkat 33, dan bola emas peringkat 29. Mereka sudah tiba di kota Z. Meski kota Z luas tapi kalau ditelusuri terdapat banyak blok tak berpenghuni. Dibanding kota lain, kota Z berpotensi mengalami bencana monster paling tinggi. Kejadian ini terus memburuk sejak 10 tahun terakhir. Dan beberapa tahun lalu, monster tingkat dewa sering muncul. Sepertinya seluruh penduduk sudah pindah ke tengah kota. Karena itu, air juga listrik dibiarkan dan jadilah kota hantu. Mencari tempat tinggal di sini pastilah sangat murah. Orang bilang di sini tempat tinggalnya monster kuat, itulah sebabnya pengintaian ini diserahkan Kepda mereka berdua. Setelah memasuki area tak berpenghuni mereka harus siap untuk tempur. Juga tidak boleh lengah. Yang jadi misteri adalah, jumlah monster yang terus bertambah di tempat ini, banyak teori yang berkaitan dengan itu, tapi kemungkinan ada sekelompok koloni monster yang sedang beranak. Atau semacam ratu yang berkembang biak. Meski tidak punya bukti yang kuat, mereka yakin pasti ada sesuatu di kota ini. Di sisi lain, pendeteksi milik Genos menangkap sesuatu. Jika saja mereka bisa tahu misteri yang disebutkan mereka pasti akan masuk ke dalam peringkat teratas. Mereka berdua dikejutkan oleh monster, tapi monster tersebut langsung menghilang. 2 pahlawan ini langsung mencarinya, untungnya tak berselang lama mereka dapat menemukan monster tersebut. Bola emas segera menyerang tapi dapat ditangkis begitu saja, lalu dia dihajar oleh monster ini. Satu tersisa gantian menyerang tapi serangannya dapat dihindari. 私のトムボーイを見て Diam-diam kumis pegas mengirim pesan ke asosiasi pahlawan memberitahu tentang apa yang terjadi. Monster ini bukanlah monster yang lahir di kota hantu ini melainkan datang dari luar. Hal itu karena dia mendengar gosip tentang adanya banyak monster kuat yang ada di sini. Tapi sayang rupanya itu hanyalah isu belaka. Pesan yang dikirim oleh kumis pegas sudah diterima, asosiasi akan meminta pahlawan terdekat untuk segera membantu. Balik lagi di kota hantu, kumis pegas sepertinya sudah mencapai batasnya. Monster tersebut merasa bosan padahal sudah menghajar habis-habisan tapi teriakannya tetap tidak terdengar. Monster ini pengen banget terkenal, tapi di sini tidak ada orang. Jika begini dia merasa tidak akan mungkin menjadi terkenal. Makanya dia milih buat pergi, begitu dia berbalik dia melihat Saitama yang sedang membawa belanjaan. Monster ini mengira itu adalah orang biasa. Lantas monster tersebut menyerang Saitama. Entah apa yang terjadi, singkat cerita Saitama sudah berada di rumah memasak rambut itu monster yang seperti sayuran. Genos sampai heran mengapa banyak benda itu berserakan di depan pintu. Sudah tahulah ya nasib tuh monster kayak gimana. Hasil laporan dari kota Z sudah masuk. Tidak ada keanehan pada kota dan area penduduk. Menurut pengintaian, ditemukan monster kuat di area tak berpenghuni. Tapi kumis pegas dan bola emas tak sanggup menghabisinya. Kedua pahlawan itu berhasil lolos tapi monster yang mereka hadapi menghilang dan kemungkinan masih berkeliaran di area tak berpenghuni. Ini kesempatan bagi Tatsumaki untuk membenarkan pendapatnya, memang harusnya dia saja yang menangani. Pahlawan yang datang membantu menemukan sesuatu yang mengerikan. あったのかもしれない。造園として派遣したヒーローたちも Di sisi lain,
Genos sudah menambal lubang yang ada di rumah Saitama dan sekitarnya. Peringkat pahlawan Saitama juga naik dari 388 ke 342. Seminggu telah berlalu, Genos masih belum melakukan apapun. Jadi peringkatnya di kelas S masihlah terbawah yaitu peringkat 17. Meski demikian dari kepopuleran Genos mendapatkan peringkat ke-6. Saitama langsung kaget dan bertanya bagaimana bisa. Itu karena seorang pemuda 19 tahun berbakat yang langsung masuk kelas S. Penuh harapan, wajahnya tampan, caranya menolak wawancara media sangatlah keren. Begitu katanya. 人気ランキングでも一般 Seorang astronot melihat sesuatu nih yang membuatnya agak terkejut. これからドッキング作業 Genos ditelepon oleh pihak asosiasi pahlawan, diminta untuk datang namun belum tahu alasannya apa, Saitama malah ngomong bisa jadi kalau kau akan dipecat. Genos bertemu dengan pahlawan kelas S peringkat 3 yang bernama Bang atau disebut Silver Fang. Di gedung pahlawan kota Z ini sekarang sudah kosong. Semua sudah pergi ke markas pusat. Selain Genos dan Silver Fang pahlawan kelas S lainnya yang dipanggil tidak datang. Hal itu mungkin disebabkan karena lokasi terlalu jauh atau sibuk dengan urusan lain. Ada juga yang tak mau datang karena merepotkan. Itu karena mereka biasa dipanggil kalau ada masalah mustahil yang harus dibereskan. Tapi untuk kali ini tidak akan bisa. Dengan tingkat bencana yang mencapai level naga, meteor besar akan jatuh di kota Z dalam 35 menit lagi. Meteor tersebut arah jatuhnya tiba-tiba berubah. Kalau jatuh kota Z akan musnah. Silver Fang berpendapat mungkin kali ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menyarankan Genos untuk mengungsi saja bersama kerabatnya. Pengumuman evakuasi dan jangkauan kerusakan diumumkan 30 menit sebelum jatuh. Bang sendiri tidak ngungsi, karena dia punya sasana yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadinya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ia memperlihatkan jurusnya pada Genos, dan bertanya apakah kau tahu jurus ini, tapi rupanya Genos sudah pergi, kurang 21 menit lagi meteor akan jatuh. Banyak warga sudah pasrah karena berpikir mau lari kemanapun juga percuma meteornya sangat besar. Jika meteor benar-benar jatuh, bukan hanya kota Z saja yang musnah melainkan kota sebelah pun pasti hancur. Tak menyangka Genos harus menguji prototipe yang dibuat secepat ini. Tidak tahu tembakan pembakar dengan kekuatan penuh Genos bisa mengatasinya. Gurunya juga tinggal di kota ini jadi dia tidak bisa lari sendirian begitu saja. Tak lama muncul Bofoi, berwujud robot lumayan besar. Dia juga berada di kelas S, peringkat 7. Bofoi menolak saat diajak kerjasama oleh Genos. Karena dia kesini hanya untuk menguji senjata baru miliknya, meteor adalah target yang sempurna, diketahui Bofoi adalah nama aslinya. Julukannya adalah Metal Knight, dia mengendalikan robot ini dari jarak jauh. Tentu dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya secara cuma-cuma untuk datang menghadang meteor. Meteor makin mendekat Metal Knight segera beraksi meluncurkan tembakan. Meski daya hancurnya kuat, namun itu belum mampu menghancurkan meteor. Tersisa 33 detik sebelum benturan ke bumi. Untuk bisa menembak dengan kekuatan penuh, Genos perlu menyimpan energi selama 5 detik. Tapi target sudah terlalu dekat. Meski berhasil menyerang, apa yang terjadi selanjutnya dia tidak tahu. Meskipun meteornya hancur pasti masih akan menyebabkan bencana. Genos yang berpikir dikejutkan oleh suara Silver Fang, ia diminta untuk tenang, katanya di hati Genos terlihat keraguan. Genos masih terlalu muda untuk memikirkan kegagalan. Kalau ada tembok menghalangi, kata Silver Fang mah langsung hajar saja terus. Hasilnya tidak akan berubah. Itulah jalan terbaik. Mendengar petuah tersebut Genos langsung percaya diri. Keraguannya seakan langsung hilang, kekuatan penuh Genos tak mampu menghancurkan meteor tersebut. Tersisa waktu 9 detik lagi, Genos meminta Silver Fang untuk segera pergi dari sini. Namun siapa sangka Saitama datang membawa harapan bagi Genos. Segera Saitama melompat memukul meteor tersebut hingga hancur berkeping-keping. Hal ini sulit dipercaya. Meski meteor dapat dihancurkan, dampak dari ledakan meteor itu meluas ke seluruh kota.
このビルだけじゃない砕きよった 3 hari telah berlalu, meski kota Z terhindar dari kehancuran total. Namun meteor yang dihancurkan masih menyisakan serpihan yang menyebar ke seluruh kota. Menurut pendapat Genos, jika saja saat itu asosiasi meminta bantuan guru, juga dengan bantuan Metal Knight pasti dampak kehancuran bisa diminimalkan. Saitama tak sependapat dengan Genos, karena Metal Knight cuma peduli dengan dirinya sendiri. Masalah tersebut tak perlu dipikirkan lagi, walau kota hancur tapi tidak ada korban jiwa itu sudah bagus. Saitama sang penyelamat, saat ini malah dianggap sebagai orang jahat yang membuat kehancuran kota Z. Setelah kejadian itu, peringkat Genos naik dari 17 ke 16. Metal Knight naik dari kelas S peringkat 7 ke 6. Sedangkan Saitama naik jauh dari kelas C peringkat 342 ke 5. Bukannya seneng, Saitama malah merasa itu aneh. Dijelaskan beberapa tingkatan bencana. Tingkat harimau, tingkat bencana yang bisa sampai merenggut banyak nyawa. Iblis, tingkat bencana yang bisa membuat seluruh fungsi kota terhenti atau bisa dibilang kehancuran. Naga, tingkat bencana yang sampai meliputi banyak kota. Dewa, tingkat bencana bagi seluruh umat manusia. Intinya pahlawan memutuskan dirinya harus pergi atau tidak berpatokan pada kategori ini, lalu Saitama hendak keluar sebentar katanya. Saat berkeliling lagi-lagi dia bertemu dengan Tank Top Tiger. Dia datang bersama kakaknya pahlawan Tank Top Black Hole. Mereka menganggap Saitama tuh curang karena langsung ke peringkat 5. Menduga Saitama hanya memanfaatkan pahlawan kelas S. Tank Top Black Hole memprovokasi warga dengan suara keras, membuat seolah-olah kehancuran kota ini disebabkan oleh Saitama. Provokasi tersebut berhasil, semua yang terprovokasi menyalahkan Saitama dan memintanya untuk berhenti jadi pahlawan. Padahal kenyataannya adalah Saitama penyelamat banyak nyawa di kota ini, Silver mengakui bahwa Saitama itu kuat bahkan lebih kuat dari banyak orang yang dia temui. Karena itulah Silver Fang memilih diam. Dia tidak ingin melihat Saitama membusuk di masyarakat seperti ini, berhenti pun merupakan salah satu jalan lain. Setelah mendapatkan perhatian dari banyak orang, Tank Top bersaudara berniat melawan Saitama. Hari apes memang tidak ada yang tahu dan hari ini adalah hari apes bagi Tank Top bersaudara.いや嘘じゃねえ。Meski demikian, Saitama mengakui bahwa memang dialah yang menghancurkan meteor itu, kalau ada yang mau protes dia mempersilahkannya. Saitama ngomong dia tuh jadi pahlawan bukan karena ingin diakui. Ia jadi pahlawan ya cuma karena kepingin doang. Kalau tidak senang mah bodoh amat itu terserah. Genos yang sudah sampai di sini mengajak gurunya pulang. Saitama kesal, dia bakalan ngingat tuh orang satu-satu wajahnya tidak akan pernah dia lupakan. Genos begitu kagum dengan gurunya ini, meski masyarakat tidak mengakuinya. Genos tetap akan mengikuti gurunya, terdapat monster yang datang dari lautan. Dia membawa pesan agar mulai hari ini para manusia menyerahkan diri pada penghuni lautan. Tapi monster tersebut tidak beruntung karena bertemu dengan Saitama. 話だぜ。なんだっけなこれまた例のや。 Banyak monster laut yang muncul ke daratan dengan niat ingin berkuasa. Datang pahlawan kelas A di peringkat 11 yakni Stinger. Peringkat kelas C Saitama naik jadi peringkat 2. Tinggal sedikit lagi bisa naik ke kelas B. Jika sudah jadi pahlawan kelas B Saitama tidak perlu melakukan tugas mingguan lagi, berita munculnya monster lautan di kota J sudah disiarkan di televisi. Stinger yang menghadapinya sudah kelelahan dan terluka parah. Asosiasi pahlawan sedang menunggu bantuan secepatnya. Di tempat Stinger berada, meski nampak terluka parah dia mampu mengalahkan monster yang tersisa. おそらく災害レベルガンティックドリルスティンガー4連すがれたけの子やりやすくなったぜ Karena terlalu senang dia tidak sadar masih ada monster di tempat ini, Saitama dan Genos sedang dalam perjalanan menuju kota J. Genos pergi lebih dulu untuk mencari lokasi tepatnya. Akan menghubungi Saitama begitu sudah ketemu. Harusnya pahlawan kelas C tidak perlu ikut campur. Tapi pahlawan tanpa SIM tetap nekat menuju lokasi. Tingkat bencana dari level harimau naik ke level iblis. Semua penduduk kota J dimohon untuk segera evakuasi. Sang monster tentu tidak akan membiarkan seorang pun lolos. Monster tersebut menyadari adanya pahlawan yang mengintainya. Lalu secepat kilat monster itu berada di belakangnya,
Meski ditendang dengan tendangan geledek juga tidak mempan pada ni monster. Kemudian sang pahlawan dipukul hingga tubuhnya mati rasa. Dia kembali bangkit dan menyerang, tapi tetap sama seperti sebelumnya. Dia yang jatuh ditangkap oleh seorang pahlawan yakni Prisioner. Diketahui dia sedang dipenjara tapi kabur. Hal itu juga membuat Sonic bisa kabur dari penjara. Prisioner sebelumnya di peringkat 16 kelas S tapi sekarang jadi peringkat 17 digeser oleh Genos. Segera monster tersebut memukul Prisioner. Pukulan monster lebih kuat dari dugaan Prisioner. Lalu Prisioner kembali melakukan pukulan beruntun dengan kekuatan yang lebih kuat, tapi itu tetap tidak menimbulkan luka bagi si monster. Sekarang giliran sang monster yang diketahui adalah Raja Lautan yang melakukan pukulan beruntun hingga membuat Prisioner terlempar. Meski bukan pahlawan, Sonic berniat menghabisi Raja Lautan. Pergerakan Sonic sangat cepat, serangan Raja Lautan tak ada satupun yang mengenainya. Tapi tiba-tiba saja kecepatan dan kekuatan Raja Lautan bertambah. Hal itu disebabkan karena turunnya hujan. Di jalan kesatria tanpa SIM bertemu dengan Saitama. Sonic yang merasa bukan lawan sang monster memilih melarikan diri meski sempat tertangkap dia berhasil lolos. Dalam pelariannya Sonic bertemu dengan Genos. Genos mendeteksi banyak kehidupan di dekat sini. Itu adalah tempat perlindungan evakuasi. Raja Lautan juga dapat merasakan keberadaan ribuan manusia di tempat perlindungan evakuasi. Ia pun segera melompat masuk ke dalam tempat tersebut. Ada satu orang yang menyerah. Apapun keinginan Raja Lautan pasti akan dipenuhi. Tapi dia memohon untuk tidak menyerang, orang ini adalah pahlawan kelas C. Ia mengulur waktu, berharap pahlawan kelas S segera datang. Tindakannya memancing para pahlawan lain tergerak untuk ikut membantunya. Sementara Saitama kini sedang dibonceng kesatria tanpa SIM. Tapi dia turun saat melihat pria tanpa pakaian lari. Pahlawan yang ada di tempat perlindungan semua sudah dikalahkan. Tak lama Genos sampai di tempat evakuasi. Genos segera turun dan menghajar Raja Lautan. Menembaknya dengan tembakan yang sangat kuat. Semua orang bersorak mengira telah mengalahkan monster itu, tapi nyatanya monster tersebut masih bisa bangkit dan melakukan serangan balik. Bahkan tak disadari oleh Genos. Pihak asosiasi sedang berbicara dengan Saitama lewat telepon milik kesatria tanpa SIM yang terjatuh. Pihak asosiasi kurang yakin nih pada Saitama yang hanya kelas C. Rumor tentang kerjasama Saitama dengan pahlawan kelas S menghancurkan meteor juga sudah didengar oleh asosiasi. Tapi karena belum ada bukti yang valid, dikiranya Saitama adalah pahlawan gadungan. Biasanya si asosiasi tidak mengizinkan pahlawan kelas C mengurus monster kuat semacam ini, tapi mungkin saja dengan cara ini mereka bisa mengukur kekuatan asli Saitama. Tanpa pikir panjang lagi, Saitama segera diarahkan menuju lokasi. Selagi masih sanggup bertarung, Genos meminta semua untuk segera pergi. Pertarungan terjadi beberapa saat. Melihat anak kecil yang menyemangati Genos. Monster tersebut meludahkan cairan korosif ke arah anak tersebut. Genos bergegas mengorbankan tubuhnya melindungi anak itu yang membuat dirinya kini tak berdaya, pasrah dihajar oleh sang monster. Di saat hendak dibunuh,
pahlawan tanpa SIM datang mengalihkan perhatian itu monster. Bisa dibilang pahlawan bersepeda ini hanya bermodal nekat seperti sebelumnya. Meski sudah dibanting beberapa kali, dia masih bisa bangkit mencoba menahan monster tersebut. ジャスティスあ勝ってるんだ期待されてないのは Sebenarnya dia sadar jika dia tidak bisa mengalahkan itu monster tapi dia harus tetap melakukannya. Yang mana kata-katanya membuat warga kota yang menyaksikannya terharu. Seorang anak kecil menyemangati kesatria tanpa SIM dan diikuti oleh semua orang. Sayangnya mereka menaruh harapan pada orang yang salah. Sekali pukul kesatria tanpa SIM langsung keok. Tepat saat itu, Saitama sudah sampai di tempat ini. Segera Raja Lautan menyerang Saitama tapi Saitama tidak bergeser sedikitpun. 聞こえてるのよ Melihat monster tersebut banyak ngomong, Saitama memintanya untuk segera maju. Kali ini Saitama berniat mengakhiri pertarungan dengan satu kali pukulan. Setelah monster itu kalah, semua orang bersorak gembira. Berbeda dengan Saitama yang merasa ini tuh membosankan. Hari berlalu dengan cepat, Saitama dan Genos kini baru saja belanja. Ada paket dari asosiasi yang dikirimkan oleh robot kendali. Paket tersebut berisi banyak surat. Dari sekian banyaknya surat, yang ditujukan untuk Saitama hanya satu. Mana isinya menjelekkan Saitama lagi, diperlihatkan kilas balik setelah Saitama mengalahkan Raja Lautan dengan satu pukulan. Ada satu orang provokasi yang ngomong kalau sebenarnya monster itu sangat lemah makanya satu kali pukul langsung kalah. Tentang pahlawan kelas S atau A yang kalah sebelumnya berarti mereka lebih lemah. Banyak orang yang tidak sependapat dengan orang tersebut, mendengar perdebatan itu, Saitama bertingkah konyol. Seolah dia beruntung bisa mengalahkan monster itu karena pahlawan lain sudah melemahkan sang monster. Makanya dia jadi gampang mengalahkannya. Untungnya dia terlambat, walau tidak melakukan apa-apa tapi dirinya malah paling berjasa. Lantas Saitama meminta mereka semua menyebarkan berita dengan benar bahwa dirinya lah yang menghabisi monsternya. Kalau mereka membocorkan dirinya datang telat, bakalan ia hajar. Satu lagi, Saitama meminta mereka untuk mengurus semua pahlawan yang pingsan. Karena kalau mati, dia yang repot. Soalnya dia jadi tidak bisa memanfaatkannya. Pernyataan Saitama ini memang kontroversi, entah apa alasan dibalik itu tapi yang jelas membuat semua orang meragukan kepahlawannya dan menganggap Saitama adalah pahlawan gadungan yang licik. Dibandingkan dengannya, pahlawan lain terlihat lebih seperti pahlawan. Balik lagi di masa sekarang. Siapa sangka masih ada satu surat lagi untuk Saitama sang pahlawan, yang isinya ucapan terima kasih. Mungkin ini berasal dari orang yang pernah diselamatkan oleh Saitama. Atas peran Saitama dalam mengalahkan monster, kini dia berada di peringkat 1 kelas C. Ia dipanggil ke markas asosiasi pahlawan yang ada di kota Z. Peringkat teratas kelas C berhak naik peringkat ke kelas B. Namun jika ingin tetap berada di kelas C juga tidak masalah. Mengingat Genos yang sudah berada di kelas S, Saitama merasa tidak bisa terus-terusan berada di kelas C, selain itu juga jika dia naik ke kelas B tidak ada lagi tugas mingguan. Maka dari itu dia memutuskan untuk naik ke kelas B. Sepulangnya dari markas asosiasi Saitama mampir ke warung. Di sana ada kesatria tanpa SIM yang berniat mentraktir Saitama karena telah naik ke kelas B. Ada seorang peramal yang bernama Mbah Sibabawa. Ia meramalkan ada bahaya yang luar biasa yang mengakibatkan bumi dalam bahaya. Muncul monster raksasa dari dalam es. Ia sudah menunggu momen ini, momen di mana Raja Bawah Tanah dan Raja Lautan telah dikalahkan. Ia berniat hendak menguasai bumi. Tembakan dari senjata tidak mampu menembus kulitnya. Muncul Tatsumaki yang keluar dari sebuah pesawat menghadang monster tersebut. Mudahnya Tatsumaki mengalahkan monster tersebut dengan menarik meteor dari luar angkasa. Di tempat lain, Saitama dan Genos datang ke tempat Silver Fang. Katanya si Silver Fang hendak menunjukkan sesuatu yang menarik. Rupanya cuma jurus bela diri. Saitama mah tidak tertarik, begitu juga dengan Genos. Hal itu membuat murid Silver Fang bernama Charanko marah dan berniat menyerang tapi dengan mudah dihentikan oleh Genos. Genos tak percaya jika ini adalah murid terbaik Silver Fang,
katanya banyak orang berbakat berkumpul di sasana ini tapi ini kok cuman satu doang, dijelaskan salah satu murid Silver Fang mengamuk. Karena dia mengalahkan semua murid sampai-sampai tidak bisa bertarung lagi, jadi yang lainnya berhenti karena ketakutan. Namanya adalah Garou. Saat itu dialah murid terbaik Silver Fang, tapi Silver Fang membuatnya babak belur dan mengeluarkannya. Ada seseorang datang. Ia memberitahukan bahwa setelah ini akan segera diadakan pertemuan darurat pahlawan kelas S. Karena semua pahlawan kelas S dipanggil, Genos merasa jika kekuatan gurunya pasti dibutuhkan. Jadi dia mengajak Saitama untuk ikut. Saitama mah gas aja, toh dia juga nganggur gak ada kerjaan. Singkatnya mereka sudah tiba di markas pusat. Mereka bertemu dengan Atomic Samurai. Dia mengenali Genos dan Silver Fang tapi tidak tahu siapa itu yang botak. Lantas Silver Fang mengenalkannya. Saitama mengajak salaman tapi ditepis oleh Atomic Samurai karena dia cuma mengakui orang kuat. Kalau sudah di tingkat yang sama dengannya baru dia akan menyapa Saitama kembali. Hal yang sama hampir sama juga dikatakan oleh Tatsumaki. Dia mengira Saitama datang ke sini untuk alasan bisa dekat dengan pahlawan kelas S. Menganggap itu tidak sopan dan menyuruh Saitama pergi, tapi Saitama tidak tahu siapakah yang berbicara itu. Ia mengira itu adalah anak hilang. Akhirnya Genos menjelaskan kalau itu adalah Tatsumaki pahlawan kelas S peringkat 2. Karena semua telah berkumpul Genos segera mengajak Saitama pergi, peringkat 17 prisioner. Peringkat 16 Genos. Peringkat 15 tongkat baja. Peringkat 14 Tang Top Master. Peringkat 13 si cepat kilat. Peringkat 12 manusia anjing pengawas. Peringkat 11 hitam legam super, peringkat 10 dewa babi. Peringkat 9 kesatria balap. Peringkat 8 zombiman. Peringkat 7 King. Peringkat 6 Metal Knight. Peringkat 5 Kaisar Muda. Peringkat 4 Samurai Atom. Peringkat 3 Silver Fang. Peringkat 2 Tatsumaki. Peringkat 1 Blast. Dan yang terkuat dari mereka semua adalah kelas B peringkat 63. Pertemuan ini akan dipimpin oleh Sich. Kali ini asosiasi berharap pada mereka untuk menyelamatkan bumi. Tapi walau dengan semua anggota kelas S ini, mungkin akan ada yang tumbang. Lari pun bagian dari keberanian. Hanya di saat seperti inilah kelas S tetap terjaga. Sekalipun melarikan diri. Tapi bagi yang ingin tahu detailnya dilarang angkat kaki dari sini. Hal itu tentang ramalan dari Mbah Sibawawa yang sudah wafat. Mbah Sibawawa adalah seorang peramal agung. Dia memprediksi adanya gempa dan serangan monster dengan tepat. Ramalan terakhir beliau ditulis di secarik kertas. Kertas tersebut bertuliskan bumi dalam bahaya. Ramalan Mbah Sibawawa 100% tepat. Beliau sudah meramalkan beberapa bencana besar. Di antaranya sudah banyak bencana yang telah merenggut nyawa. Tapi sampai saat ini Mbah Sibawawa tidak pernah menggunakan kata bahaya. Hal yang melampaui bencana atau monster level naga akan terjadi dan itu kurang dari 6 bulan. Asosiasi ingin semua tetap siaga. Saitama ngomong kurang dari 6 bulan itu berarti mungkin bisa besok atau bahkan hari ini. Itu sih benar tapi Sich bingung siapa yang ngomong barusan. Belum sempat Saitama ngasih tahu siapa dirinya tiba-tiba saja markas pusat asosiasi diserang dari luar oleh monster burung. Tapi monster itu dengan mudah dihabisi oleh monster yang lebih kuat dengan banyak kepala. Munculnya monster ini dibarengi dengan munculnya pesawat yang sangat besar di langit. Di tengah reruntuhan sang monster tak menyangka masih ada yang selamat. Ia ingin menghabisinya tapi dihadang oleh seseorang. Mungkin orang ini adalah murid dari Samurai Atom. Dengan tebasannya ia mampu membelah tubuh sang monster, dalam sekejap kota A telah dihancurkan. Tak menyangka ramalannya benar-benar terjadi sekarang. Alasan markas asosiasi tetap baik-baik saja ialah karena markas ini dibangun oleh Metal Knight. Jadi bangunan ini lebih kuat dari tempat perlindungan biasa. Saitama menjadi yang pertama keluar dari markas. Ia segera melompat ke pesawat tapi ditembaki oleh pesawat tersebut. Monster sebelumnya rupanya tidak mati setelah terbelah. Ia mampu beregenerasi. Serangan monster itu sangat mematikan, membuat satu lengan terputus. Monster tersebut berubah menjadi beberapa sebanyak jumlah kepalanya. Tapi secepat kilat dibantai oleh Samurai Atom. Tapi bisa bangkit kembali. Lalu Samurai Atom kembali menebasnya. Lagi-lagi semua potongan tubuh sang monster kembali menyatu. Prisioner yang baru saja tiba langsung menyerangnya dengan niat membunuh sesuai yang dikatakan oleh Raja Lautan. King sebagai pahlawan kelas S dimintai pendapat oleh rekannya.
Namun dia tidak berencana melakukan apapun. Dengan ketinggian pesawat seperti itu, tidak ada cara untuk menyerangnya. Pesawat misteriusnya sedang berhenti. Saat ini memanggil Metal Knight mungkin lebih baik. Jawaban tersebut membuat Tatsumaki kesal. Lantas ia berniat menyelesaikan ini sendiri. Genos juga akan ikut. Entah akan mempan atau tidak, ia ingin mencoba menyerangnya dari daratan. Tapi sepertinya Tatsumaki tidak ingin bekerja sama dengan Genos. Genos tidak peduli, guru sudah memasuki kapal musuh. Entah ini ramalan atau bukan. Tidak ada kejahatan yang tak bisa dikalahkan oleh guru. Jika memang tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkannya, maka umat manusia pasti sudah lama musnah. Saitama yang masuk dengan mudah mengalahkan monster yang menghadang. Saitama memukul pesawat ini berharap pimpinannya alias bosnya keluar. Mungkin ini dia bosnya. Monster ini terkejut seakan tidak percaya, prajurit terbaik mereka telah dikalahkan. Ia juga bingung bagaimana cara Saitama masuk ke dalam pesawat mereka. Pimpinan mereka yang bernama Boros penasaran nih dengan apa yang terjadi. Boros meminta bawahannya untuk tidak panik. Selama kekuatan bola tidak hancur, pesawat tidak akan jatuh. Lagi pula yang rusak cuma tempat tinggal para kru. Munculnya pesawat ini menjadi viral dan diberitakan di televisi. Semua jalan menuju kota A ditutup. Menurut saksi, hampir seluruh kota A dihancurkan. Monster yang dihadapi oleh pahlawan kelas S lagi-lagi beregenerasi dengan cepat. Ketika hendak menyerang, monster tersebut dijatuhkan oleh Silver Fang. Monster tersebut bermaksud hendak menyelesaikan pertarungan ini sekaligus. Tapi sebelum itu ia membelah diri guna menghubungi rekannya yang ada di pesawat. Tapi hal itu digagalkan. Hingga ia dihubungi rekannya diminta untuk segera kembali karena terdapat penyusup. Harus mengatasi penyusup ini lebih dulu. Sebenarnya sih dia ingin kembali, tapi saat ini banyak lawan yang ia hadapi. Tidak memungkinkan baginya untuk kembali sekarang. Sayang sekali, meski monster ini mampu beregenerasi dengan cepat, kelemahannya sudah ditemukan secara tidak sengaja. Rahasia regenerasinya ialah sebuah benda mirip kelereng yang berada di tubuhnya. Saitama yang mengaku tersesat tak bisa keluar diarahkan ke kanan menuju jalan keluar, tapi Saitama malah melakukan kebalikannya yang mana dia malah jalan ke kiri. Di mana Saitama malah ketemu sama Geryuganshu, yakni monster yang telah mengarahkannya. Monster ini merupakan ahli telekinesis. Dengan kekuatan telekinesisnya yang hebat dia mampu mengendalikan gravitasi. Sayangnya kekuatan tersebut seakan tidak berpengaruh terhadap Saitama. Siapa sangka dia malah mati dengan mudahnya di tangan Saitama. Lalu Saitama bertanya di mana bosnya kepada bawahan yang masih tersisa. Kru pesawat hendak melakukan tembakan sesuai perintah dari Geryuganshu. Memusatkan serangan kepada musuh yang berada di bawah. Monster yang di bawah bernama Melzargat. Dia kini hanya memiliki sisa 2 kepala saja. Saat tembakan dilancarkan, disinilah Tatsumaki menggunakan kekuatannya menghentikan tembakan dan segera membalikkannya. Melzargat kini hanya memiliki 1 kepala tersisa setelah satunya berhasil dihancurkan oleh Silver Fang. Sementara di pesawat tempur milik monster asing, Saitama berhasil menemukan Boros. Sebelum bertarung, Boros ingin tahu siapa nama Saitama lebih dulu. Diketahui Boros dahulu merompak segala yang ada di semesta. Tapi dia terlalu kuat, tidak ada siapapun yang sanggup menghadapinya. Sejak saat itu dia merasakan siksaan yang disebut bosan. Ada seorang peramal berkata padanya,
Di planet yang jauh dari sini, terdapat orang yang bisa membuatnya bertarung dengan semangat. Ramalan itu sudah 20 tahun yang lalu. Bawahannya bilang, ramalan itu cuma tipuan untuk membuat dirinya pergi sementara, tapi sekarang dia yakin. Ia meminta Saitama memberikan ketegangan pada dirinya. Tanpa babi bu Saitama langsung memukulnya. Berbeda dari lawan Saitama sebelumnya, Boros belum mati setelah terkena pukulan Saitama. Boros menghancurkan Zirah yang selama ini menahan kekuatannya yang berlebihan. Kekuatannya telah meningkat jauh. Boros mulai melakukan serangan. Meski kekuatan Boros meningkat, pada pertukaran pertama Saitama dapat menghilangkan satu lengan Boros. Dari bawah, Tatsumaki menyerang pesawat dengan menerbangkan reruntuhan menggunakan kekuatannya. Kesatria balap berniat pergi karena merasa sudah tidak ada masalah lagi. Sebelum itu dia mengingatkan Genos untuk berhati-hati kepada Metal Knight. Genos akan segera mengetahui maksudnya seiring berjalannya waktu, namun saat ini lebih baik menjauh darinya. Silver Fang yang sudah bangkit kembali berhasil dengan mudah menghancurkan benda yang menjadi sumber kekuatan monster. Balik lagi di pertarungan Saitama. Ia bahkan memaksa Boros mengerahkan energi penghancur yang ada dalam dirinya. Diketahui bangsa tempat asal Boros yang sudah bertahan melewati lingkungan keras, memiliki pemulihan terbaik sejagat raya. Dan di antara mereka dia juga memiliki kekuatan penyembuh fisik dan energi terpendam lebih hebat. Luka fatal yang berakibat kematian bagi mereka bisa sembuh dalam sekejap. Hal itu terbukti ketika Boros memulihkan kembali lengannya. Pertarungan kembali terjadi, Boros melancarkan serangan dengan daya hancur hebat. Kemudian dia melakukan serangan bertubi-tubi tak memberikan kesempatan bagi Saitama menyerang balik. Bahkan Saitama dipukul hingga keluar dari bumi. Segera Saitama melompat kembali menuju bumi. Begitu sampai, Boros bergegas menyerang Saitama tanpa ampun. Tapi kali ini Saitama melakukan perlawanan yang memaksa Boros mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sayangnya dia harus kalah dengan pukulan serius Saitama. Meski demikian dia masih tersadar. Dia mengakui betapa kuatnya Saitama. Setelah kematian Boros, pesawat luar angkasa tiba-tiba jatuh. Sialan nih Metal Knight, saat rapat tidak datang. Saat pertarungan apalagi, malah setelah pertarungan selesai dia baru muncul. Itu pun yang muncul bukan dirinya langsung. Monster yang tersisa ditangkap, tapi siapa sangka topeng elok menghabisinya tanpa ampun.
Baru saja Saitama keluar dari pesawat, Genos menghampirinya. Segera Saitama mengajak Genos untuk pulang. Lagi-lagi Tatsumaki merasa dikacangin sama Genos dan Saitama. Lalu dia menegur mereka, Genos yang tak terima malah dibuat tepar nih sama Tatsumaki. うせろぶちのめすぞいいぞいいぞ Selanjutnya giliran Saitama katanya. Tapi hal itu tak jadi dilakukan setelah Silver Fang ikut menasehati Tatsumaki. 今元に戻してやるあ Sejak hari ini kota A menghilang dari peta. Kedatangan alien dan kehancuran kota A dicatat dalam sejarah sebagai malapetaka besar. Tak lama kemudian, keributan mulai mereda sampai tak ada lagi yang membicarakan hilangnya kota. Pesawat alien dipungut oleh Metal Knight. Di saat itu juga, gedung markas pusat asosiasi pahlawan dirombak kembali menjadi benteng baja yang tidak bisa ditembus. Rangka dasarnya dibangun kembali dengan jalur baru menuju markas pusat, agar setiap pahlawan bisa langsung bergegas ke setiap kota. Pahlawan kelas A ke atas diberi kebijakan tinggal di markas pusat. Beberapa waktu telah berlalu, gedung-gedung hancur total sampai ke bawah. Monster yang baru saja muncul dari kota Z saat ini berada di kota Y. Monster tersebut adalah Pluton, Raja Dunia Bawah. Genos tepat waktu menyelamatkan seorang anak kecil. Lalu Saitama mengalahkan monster tersebut dengan 1 kali pukulan. Saitama merasa kesal karena lagi dan lagi pertarungannya berakhir dalam 1 pukulan. ワンパンで終わっちま